أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, taufik dan kesehatan jasmani rohani. Jasmani dan rohani sehingga kita masih sempat mengikuti kajian kita, diskusi kita berkenaan dengan sebuah mata kuliah yaitu manajemen budaya. Ini merupakan pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat, tapi masih di pelajaran yang kedua karena pelajaran satu kemarin kita memerlukan 2 pertemuan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai tema yang kita usung, yaitu pengertian dan definisi. Untuk pelajaran kedua kali ini juga saya pikir masih bisa memerlukan 2 pertemuan karena kita ingin mengkaji sebuah kajian yang sangat penting sekali, yaitu tema berkenaan dengan, telah saya tulis di situ, bisa Anda perhatikan, akulturasi dan konflik budaya. 2 tema ya, bukan 1 tema ini. Jadi antara akulturasi dengan konflik merupakan 2 tema yang layak kita diskusikan secara terpisah. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang fenomena akulturasi budaya yang terjadi di dunia kita atau di masyarakat kita. Jadi sekali lagi di tema ini kita akan mengkaji 2 fenomena, 1 akulturasi dan kedua konflik. Akulturasi budaya dan konflik budaya. Oke. Apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya? Itu yang akan kita ketahui nanti setelah insya Allah di akhir kajian kita hari ini. Kajian kita di pertemuan ini ya. Ya, pertama biasa kita akan memasuki pengertian dulu. Nanti akan kita kaji lebih lanjut lagi apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya. Akulturasi secara definisinya itu sudah saya tulis dengan rapi. Saya pikir teman-teman bisa mencatatnya kalau memang diperlukan untuk dicatat. Atau mungkin saya pikir mencatat mungkin lebih bagus ya, tidak ada pilihan lagi ya. Qayyidul ilma bil kitabah saya pikir sudah kaidah umum di mana saja ya. Tidak hanya di manajemen budaya ya, di mata kuliah yang lain juga berlaku itu. Qayyidul ilma bil kitabah, kaidah umum yang berlaku di semua tempat. Dan juga tidak harus di bidang-bidang agama, di jurusan-jurusan keagamaan, tidak, semua jenis ilmu pengetahuan ya, itu harus taqyidul ilmi bil kitabah. Oke, bisa dibuat sebagai sebuah ringkasan begitu. Tapi dengan adanya PPT semacam ini saya pikir itu sudah sebuah ringkasan kalau menurut saya. Oke. Apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya? Akulturasi budaya kalau Anda melihat di banyak buku ataupun di makalah-makalah yang tersebar di dunia maya, di internet, ataupun juga Anda bisa merujuk ke KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga sudah diartikan yang maksud dengan akulturasi budaya itu apa. Malah di KBBI tidak perlu ada catatan budaya. Tidak perlu ada gabungan kata antara akulturasi dan budaya itu apa. Dengan akulturasi sepertinya kalau menurut KBBI sudah identik dengan
budaya. Jadi akulturasi menurut KBBI itu adalah tadi saling interaksi antara dua kebudayaan. Bisa Anda buka itu di KBBI yang online maupun yang offline. Tapi kalau saya mau melihat ini ya, catatan yang sudah saya lihat di sini apa coba? Yang terjadi di akulturasi itu apa? Interaksi. Jadi interaksi antara dua budaya yang berbeda, tidak harus dua ya. Mungkin di situ saya menulis dua, mungkin kurang, lebih, tidak harus dua. Bisa lebih. Itu interaksi. Interaksi hubungan antara dua budaya atau lebih. Kemudian apa? Dan saling memengaruhi. Itu yang penting. Itu yang terjadi di akulturasi. Interaksi antara dua budaya atau lebih, kemudian antara budaya tadi itu saling memengaruhi. Apakah harus ada kelahi antara dua budaya untuk di prinsip akulturasi? Tidak ada kelahi. Tidak ada percekcokan. Tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Ya nanti itu ada pertentangan, percekcokan, dan lain sebagainya. Itu nanti di mana? Di konflik budaya. Culture konflik. Ya, culture konflik di situ nanti ada percekcokan akan kita kaji nanti. Bagaimana bentuknya sampai terjadi konflik budaya. Itu nanti kajian kita. Sekarang kita masih di akulturasi. Jadi yang penting dalam akulturasi ini adalah apa? Adalah interaksi dan saling mempengaruhi. Itu yang penting. Antara dua budaya atau lebih, tapi caranya ini ada caranya. Caranya transformatif dia. Tidak ada unsur pemaksaan atau unsur keterpaksaan. Dari kedua belah pihak tidak ada saling ingin memaksakan, dan juga dari pihak yang lainnya tidak ada unsur keterpaksaan. Saya terpaksa menerima Anda. Kalau ada pemaksaan dan keterpaksaan nanti akan saya jelaskan nanti itu ada unsur apa di situ. Yang penting secara definisi interaksi dan saling mempengaruhi antara dua budaya atau lebih itu terjadi secara transformatif, ya kan? Transformatif, kedua belah pihak mungkin melihat saling ada kebutuhan, ya kan? Ada kebutuhan, ada poin-poin positif yang dimiliki oleh sebuah budaya, sehingga dia dia integrasikan dengan budaya yang mereka miliki, yang dimiliki oleh budaya yang kedua umumnya. Oke? Yang penting transformatif dia. Nah, karena itu terjadi secara transformatif, bagaimana jadinya? Unsur-unsur kebudayaan asing diterima dan diolah, diterima dan diolah ke dalam kebudayaan setempat, ya kan? Kebudayaan setempat. Bagaimana dulu penyebaran Islam di Indonesia, ya kan? Itu kan terjadi sebuah akulturasi budaya, bukan terjadi penjajahan budaya. Tidak pernah terjadi ada namanya penjajahan budaya kalau di kita di Indonesia ya. Islam dengan agama-agama yang ada itu tidak ada namanya penjajahan. Kalau nanti ada penjajahan lain lagi urusannya, bukan masalah itu. Yang penting diolah dan diterima dia. Karena terjadi secara transformatif, akhirnya apa? Diterima dan diolah lah dulu, kemudian dan diterima oleh kebudayaan setempat. Oke. Catatan yang terpenting terakhir ini, tanpa menghilangkan identitas budaya asli. Ini yang penting. Jadi karena itu memang tidak terjadi secara apa? Tidak terjadi secara pemaksaan. Tidak ada unsur pemaksaan dan keterpaksaan, ya. Budaya yang notabene kita sebut sebagai budaya penerima, ya, budaya lokal, Indonesia contohnya lah kira-kira. Indonesia contohnya itu apa? Tanpa menghilangkan identitas budaya asli. Budaya asli masih terjaga dia. Prinsip-prinsip yang ada di budaya asli terjaga, terpelihara dengan baik sampai turun-temurun dari generasi ke generasi, terjaga dengan baik dia. Itu.
Jadi yang namanya akulturasi itu begini dia, ya. Kalau terjadi nanti kalau terjadi pemaksaan itu lain lagi urusannya. Nanti akan kita berikan catatan nanti. Oke, itu satu hal yang terjadi di akulturasi. Saya pikir teman-teman mahasiswa sudah memahami bahwanya yang penting dalam akulturasi itu adalah interaksi dan mempengaruhi, ya, atau saling mempengaruhi. Jadi mempengaruhi tidak harus mempengaruhi satu pihak lah, ya. Saling mempengaruhi bisa terjadi istilah transformatif sebagai apa? Sebagai poin yang kedua, variabel kedua. Jadi variabel pertama dari definisi akulturasi adalah apa? Interaksi dan mempengaruhi. Kemudian secara transformatif kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga yang paling penting tanpa menghilangkan identitas budaya asli. Ini yang penting gimana di akulturasi. Nah, sip. Ini satu. Lanjut. Beberapa catatan mungkin perlu kita berikan di sini. Tanpa menghilangkan identitas asli. Kalau identitas aslinya hilang, musnah, ya kan? Itu sudah tidak disebut dengan akulturasi. Ada sebuah budaya, terus di sebuah masyarakat datang budaya baru dari luar namanya, ya, dari luar. Masuk ke masyarakat tadi itu dan masyarakat secara keseluruhan meninggalkan budaya yang mereka miliki, ya kan? Meninggalkan budaya yang mereka miliki secara keseluruhan total sehingga tidak berbekas, sudah nggak ada lagi generasi yang ingin meneruskan budaya-budaya tersebut, ini biasa apa ya? Nggak tahu. Itu studi kasus mungkin perlu teman-teman mungkin lakukan penelitian lapangan dan lain sebagainya, ya, perlu itu. Biasanya realita identitas asli sebuah budaya itu hilang ketika terjadi sebuah proses masalah migrasi, namanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain, ya. Notabene, ya, secara otomatis biasanya orang yang pindah itu sangat sedikit sekali yang bisa mampu mempertahankan budaya asli yang mereka miliki. Itu terjadi semacam itu biasanya, ya. Kenapa? Karena mungkin dia ketika pindah ke tempat lain, migrasi ke tempat lain, ya, itu kan dia sudah tidak punya pendukung, dia sendirian dengan anak istrinya namanya, ya, atau anak-anaknya sudah bercampur baur dengan masyarakat setempat, oke. Itu dia kehilangan budaya, akhirnya kehilangan identitas asli dari budaya yang keluarga ini miliki, terkikis, terhapus, termusnahkan oleh pengaruh budaya tempat baru yang dia tempati. Nah, ini ya disebut apa kira-kira? Nanti antum mungkin nanti di pertanyaan minta ujian apa? Kalau sebuah identitas sebuah budaya terkikis habis, musnah, dan tidak ada lagi bekas-bekasnya, ya, berubah dia total menjadi budaya baru, mengikuti apa yang ada yang berkembang di masyarakatnya, itu sudah tidak disebut lagi dengan akulturasi. Apa disebut dengan itu? Asimilasi, peleburan. Ini istilah saja. Jadi antum jangan anggap serius, istilah saja. Cuma jangan anggap serius artinya ya bisa ya perlu diketahui gitu aja. Jadi kalau akulturasi itu tetap mempertahankan identitas asli sebuah budaya, ya ditambahi sana sininya. Nanti akan saya berikan contoh itu apa yang terjadi akulturasi yang terjadi di Indonesia yang saya ketahui, ya kan. Tapi kalau sudah tidak jati diri, identitas asli sebuah budaya musnah, hilang total tanpa ada efek yang tersisa, itu sudah tidak disebut dengan akulturasi, akan tapi disebut dengan asimilasi namanya, disebut peleburan. Oke.
Ini satu catatan. Terus yang kedua, biasanya secara umum yang terjadi di tengah masyarakat kita kan begini ya, secara lihat realitas saja kita banyak kita ketahui bersama bahwa ada beberapa budaya yang betul-betul dia kuat. Ya enggak? Kuat, kredibel ya, memiliki landasan-landasan filosofis, landasan ontologis, landasan-landasan epistemologis yang kuat ya. Sehingga dia tidak gampang tergoyahkan. Ini yang kedua yang saya ingin catatan kedua yang ingin saya berikan. Ketika ada sebuah budaya yang kuat, itu secara otomatis ya banyak memberikan pengaruh kepada budaya yang lemah dan kita sebut mungkin terbelakang di sini. Ada budaya primitif yang berlaku di sebuah masyarakat, ada sebuah budaya masuk ke situ dengan memiliki peradaban masa lalu yang kuat, kokoh dari si ontologis, epistemologis, dan teologisnya sudah kuat semuanya. Itu biasanya bisa mempengaruhi budaya lemah yang berkembang di sebuah masyarakat. Ini kaidah umum. Mau tidak mau ini kaidah umum. Jadi beralkulturasi dia. Tapi tetap catatan yang tadi itu diingat tanpa menghilangkan identitas budaya asli. Yang lemah, betul lemah dia. Tapi tidak terkikis budaya yang lemah ini. Dia berakulturasi, melihat, memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Itu apa? Dengan cara berinteraksi dengan budaya yang kuat tersebut. Ini satu. Kenyataan yang ketiga, jadi kalau kita lihat bersama di sini apa coba? Kenyataan yang kita lihat apa? Kenyataannya adalah akulturasi itu bermuatan positif kan ya? Bermuatan positif. Tidak ada dari definisi pun kita melihat tidak ada satu hal yang negatif di sini. Tidak melihat satu hal yang negatif. Sebuah budaya mau menerima sebuah budaya yang lain karena mungkin melihat sisi positif yang dimiliki dan dia mengubah sebagian elemen budaya yang dimiliki. Ya, sebagian budaya yang dimiliki disesuaikan dengan budaya yang lain yang baru datang, itu mana yang negatif? Kan tidak ada. Kecuali kalau ada perubahan budaya dari yang baik menuju ke yang jelek. Ya. Budaya sopan santun cium tangan, ya. Karena pengaruh globalisasi dan lain sebagainya, sekarang sudah jarang anak-anak cium tangan. Itu tidak bagus. Itu akulturasi yang tidak elok kira-kira. Tidak elok. Satu hal yang tidak dianjurkan. Itu malahnya ya lain lagi urusannya nanti. Yang penting perubahan itu kan tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang mengatakan itu hal yang negatif, enggak kan? Namanya akulturasi semacam tersebut. Terjadi secara damai biasanya, damai dan serasi, berjalan ya lancar, tidak ada unsur-unsur tertentu untuk memaksakan, pemaksaan tidak ada di akulturasi. Akan tapi sejarah membuktikan satu hal yang lain. Ini saya pikir merupakan sebuah pemanfaatan. Seperti kata demokrasi, bagaimana coba? Demokrasi bagus dia, cuma kadang digunakan oleh siapa? Oleh para arogan dunia, para kekuatan besar dunia untuk apa? Untuk menundukkan ataupun untuk merusak sebuah negara yang lemah. Itu kan dari kata demokrasi namanya. Itu seperti itulah kira-kira. Nah, ini akulturasi juga memiliki nasib semacam itu dalam sejarah perjalanannya. Ya, sejarah perjalanannya. Itu bisa lihat. Ya, kalau saya mencatat begini apa coba? Bermuatan positif dan damai dan serasi jalannya. Tapi itu sejarah membuktikan apa? Tidak sedikit budaya yang berkembang sekarang ini adalah hasil dari perencanaan sadar.
hasil dari perencanaan sadar. Artinya direncanakan dengan penuh kesadaran. Tujuannya apa terakhir? Tujuannya tadi itu komersialisasi ekonomi dan politik, menggunakan kata akulturasi, ya, akulturasi yang notabene bermuatan positif dan kudus kira-kira, ya, agak dalam kutip ya, kudus kira-kira, satu hal yang tidak tidak negatif itu, yang tidak dinilai jelek oleh semua orang akulturasi ini, tapi digunakan oleh siapa? Oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk apa? Untuk mempertahankan komersialisasi ekonomi dan politik, digunakanlah itu. Apa? Nah, ini. Oh, ini kok para pencang, ini keliru saya. Para perancang maksud saya. Para perancang melakukan apa coba? Upaya itu tidak secara natural dia, tapi melalui sebuah rekayasa. Apa contohnya? Kalau contohnya yang di buku yang saya baca, dia mencontohkan ini. Mereka mencontohkan proyek membudayakan penduduk Afrika oleh Inggris, atau membudayakan suku Indian oleh Amerika. Itu kan ini menggunakan apa? Menggunakan konsep-konsep akulturasi, tapi dengan apa? Dengan cara paksa. Padahal secara apa? Secara definisi, yang namanya akulturasi itu adalah satu hal yang terjadi secara transformatif dan damai serasi. Tidak ada unsur paksaan. Tapi kenyataan yang ada biasanya terjadi. Mereka menggunakan kata-kata akulturasi ini ingin membudayakan, ingin mengakulturasikan penduduk-penduduk tertentu guna ya tadi yang terjadi di balik layar adalah apa? Adalah saat lagi-lagi komersialisasi ekonomi dan politik, ingin mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kekuatan di sebuah negara. Tidak ingin apa? Tidak ingin hengkang dari negara tersebut. Ini satu catatan ketiga. Catatan berikutnya saya pikir ini. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui juga sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, maka saya bilang tadi itu ini memerlukan 2 pertemuan. Kalau saya menjelaskan semuanya sampai akhir ya di slide berikutnya nanti ada konflik budaya, itu akan saya jelaskan berikutnya di slide berikutnya. Sekarang ini di akulturasi hanya saya ingin mencukupkan diri dengan 2 slide. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama apa coba? Faktor-faktor yang mempercepat proses akulturasi. Ini kita nanti bisa gunakan dalam apa? Dalam manajemen budaya bisa digunakan ini. Jadi kita mengetahui faktor-faktor apa sih yang bisa mempercepat proses akulturasi. Tentunya kalau kita meyakini akulturasi, saya pikir semua kita, ya teman-teman mahasiswa juga pasti mengakui itu adanya harus ada akulturasi, nggak ada masalah kan ya. Akulturasi saling berinteraksi dan mempengaruhi antar budaya, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada terjadi konflik budaya, akan kita kaji nanti. Nanti gimana terjadi konflik budaya akan kita bahas berikutnya. Nah, ini bisa digunakan nanti dalam manajemen, bisa digunakan ini. Kunci-kunci ini, kata kunci semacam ini bisa digunakan dalam manajemen budaya, sehingga kita bisa apa? Kalau memang kita mementingkan budaya supaya diakulturasi oleh budaya lain, diterima dengan baik oleh budaya lain, kita bisa menggunakan konsep-konsep ini. Apakah faktor-faktor coba yang bisa mempercepat proses akulturasi? Yang pertama, intensitas kontak. Ini perlu ini. Intensitas ini, keberlangsungan, intens sudah. Kontak dilakukan secara intens. Dilakukan secara terus-menerus, tanpa terputus, antara satu budaya dengan budaya yang lain. Saling berkunjung ke sana, saling berkunjung ke sini. Kita menunjukkan adab, menunjukkan etika dari budaya yang kita miliki, dan lain sebagainya. Ya, mau tidak mau nanti ini semakin berinteraksi, kata beliau kan. Semakin sering interaksi, semakin cepat proses akulturasi secara otomatis. Pihak sana kan akan melihat tingkah laku kita, tindak tanduk kita, ya kan, bagaimana sikap kita untuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Ini satu prinsip, satu kata kunci, intensitas kontak. Yang kedua, ya bisa kalau antum ingin memperluas lagi kajian tentang masalah ini kan di kelas kita kan saya hanya memberikan
memberikan pancing-pancing, memberikan umpan-umpan. Nanti selebihnya antum mancing sendiri, ya, mancing sendiri, mancing ikan sendiri, ya, melakukan penelitian sendiri atau membaca buku di referensi-referensi yang sudah tersebar luas. Yang kedua apa faktor coba? Faktor yang kedua, kesamaan unsur budaya. Kalau kita menginginkan budaya kita akulturasi dengan cepat dengan budaya lain, ya kita berkepentingan kan. Nah, saya ingin ini budaya saya ini pokoknya diakui dan diterima, dipraktekkan di sebuah budaya yang lain. Apakah kita harus melihat semua budaya yang ada? Enggak. Kita harus melihat unsur-unsur kesamaan. Kenapa? Kalau kita sudah menemukan ini budaya A ini banyak unsur kesamaannya dengan budaya saya. Kesamaan bukan berarti saplek loh ya. Tidak plek ya. Kalau sudah plek, ngapain akulturasi? Sudah sama. Artinya semangatnya sama. Semangatnya sama. Ini kesamaan unsur budaya yang dimiliki, entah kesamaan prinsipnya, kesamaan cara berpikir seperti yang definisi yang disebutkan kemarin itu kalau memang ada banyak unsur kesamaannya, itu akan mempercepat proses akulturasi. Tinggal kita cermat-cermat mencari saja. Kalau memang kita mementingkan untuk apa? Untuk melakukan akulturasi budaya. Berikutnya ada siapa coba yang bisa mempercepat toleransi masyarakat, kurang T-nya. Nah, toleransi masyarakat. Semakin sebuah masyarakat semakin toleran, semakin welcome terhadap hal-hal yang berada di luar dia, secara otomatis, ya, karena toleran kan mereka, berarti menerima apa saja yang masuk kepada mereka dengan tetap dengan prinsip yang ada, prinsip yang mereka miliki. Itu semakin proses akulturasi dan perubahan akan terjadi dengan cepat. Berikutnya apalagi faktornya? Ini faktor yang keempat, ini paksaan dia, ya. Paksaan, pengaruh kekuasaan. Entah memaksa, entah gimana caranya, yang penting kan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang penguasa kan, tergantung siapa yang berkuasa, dia memberlakukan budaya yang mana ya, yang hidup di mana, mungkin dia akan mementingkan sukunya, mementingkan kelompoknya, dia akan memaksakan kepada seluruh anggota masyarakat supaya mengikuti budaya yang dia miliki. Bisa saja. Apakah bisa? Ya bisa saja. Tergantung penguasanya. Dia gimana cara berinteraksi dengan masyarakat luas untuk itu. Kekuasaan tidak harus politik saja kan. Ada politik, ada ekonomi. Kekuatan ekonomi bisa jadi kekuatan ekonomi bisa jadi menjadi faktor juga untuk mempercepat faktor akulturasi. Sip, ini satu. Sebagai penutup kajian kita adalah contoh. Saya ingin memberikan contoh akulturasi yang terjadi di negara saya, di negara Indonesia kita. Dari sejarah, kalau Anda membaca sejarah perkembangan Islam di Indonesia, ya, seperti yang telah sedikit banyak telah singgung juga di sini sebelum kajian kita kali ini. Itu terjadi banyak interaksi, yang saya sudah sebut tadi, saya singgung tadi, bahwa tidak ada pemaksaan ya antara Islam, Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia ini. Tidak ada unsur-unsur pemaksaan di masalah kebudayaan. Kalau terjadi perperangan antara Islam menyerang Hindu atau menyerang Buddha, itu biasanya bukan masalah kebudayaan yang dimiliki, yang dipentingkan. Biasanya unsur politik, unsur geopolitik dan lain sebagainya yang berkembang kala itu. Yang penting alasan budaya, saya pikir bukan alasan utama untuk melakukan penyerangan dan invasi militer semacam itu. Buktinya sampai sekarang alhamdulillah antara Islam, Hindu dan Buddha di negara kita di Indonesia ini masih banyak peninggalan-peninggalan yang membuktikan adanya akulturasi positif di antara mereka ya. Contohnya Contoh wayang kulit. Wayang kulit itu kan dulu digunakan oleh siapa? Oleh Buddha atau Hindu, yang biasanya digunakan Brahmana dan lain sebagainya untuk mengegulkan contoh-contoh
ataupun figur-figur yang diyakini oleh mereka. Akan tapi dengan adanya Wali Songo dan lain sebagainya akan digunakan wayang kulit sebagai sebuah fasilitas dakwah Islam. Dan nanti akan dimunculkan tokoh-tokoh baru yang itu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan. Itu tidak dihapus oleh mereka. Budaya wayang kulit dan lain sebagainya, hanya yang diganti adalah kontennya, yang diganti adalah kandungannya, sehingga jadilah sebagai sebuah sarana untuk dakwah. Masjid Menara Kudus, tidak tahu teman-teman mungkin sudah pernah ke daerah Kudus di Jawa Tengah sana, itu ada sebuah masjid namanya Menara Kudus. Ini sebuah masjid muslimin yang didesain dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan gaya-gaya Hindu atau gaya-gaya Buddha. Itu bisa kita lihat ada realitas sejarahnya. Kalender Jawa juga begitu, ya. Kalender Jawa dulu Dato siapa yang merubah, saya lupa nama orangnya, rajanya yang mengubah itu, yang melakukan akulturasi budaya antara kalender yang ada. Itu kalender Jawa itu katanya sangat diganti oleh Suro, untuk Ramadan diganti Pasa kata mereka. Dan masih banyak lagi lain contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam masyarakat kita. Mungkin di negara-negara tetangga kita, negara tetangga Indonesia, di Malaysia, di Singapura, atau di Brunei Darussalam, pasti ada terjadi akulturasi budaya, bisa dilakukan untuk apa? Bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini pertemuan kita untuk yang pertemuan yang keempat ini. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, dan keluasan rezeki, ya, sehingga kita bisa mengikuti lebih lanjut tentang kajian kita kali ini. Saling doa, semoga kita masih diberi kesehatan selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.